Syarat wali nikah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, wa adamul ikhtilalin nadhar biharamin au khabal. Hendaklah yang jadi wali nikah ini pandangannya masih terang. Maaf, minta maaf, pertama orang buta tak boleh jadi wali nikah. Ini bapaknya ada, bapaknya waras, Masya Allah, bahkan mungkin dia banyak hafalan Qur'annya, jadi wali nikah tidak bisa. Jangankan buta niat, mata mandang tak jelas baik sudah tidak boleh jadi wali nikah. Jadi pendengaran dan pandangan harus baik. Walaupun pandangan di sini boleh jadi relatif. Kalau dia tidak pakai kacamata, dia tidak jelas. Tapi pakai kacamata jelas, boleh. Ada juga juang tu rabun ayam, rabun senja. Kalau sudah nak gelap-gelap tu tak kejinguan dia. Tapi kalau siang terang kejinguan, boleh. Begitu juga dari segi pendengaran. Kalau dengar biasa dia tak baca, tapi dibantu dengan alat dipasang dia dengar, boleh. Kalau orang bisik-bisik ngomong pelan-pelan tak dengar, tapi kalau orang pakai mikrofon dia dengar, boleh. Jadi seperti itu keadaannya. Tak boleh seorang wali itu memiliki pandangan yang tak jelas, tak bisa ngelihat. Nanti harus tahu ini benar tak, ini calon menantu, sesep dia mirip baik. Ya, jadi nak jelas, kelihatan tahu gitu. Ihtilal nadharihi biharam, rusak pandangannya karena sudah terlalu tua. Haram itu artinya terlalu tua misalnya. Au khabal, atau ada kerusakan, kena kataraka atau kena pernah penyakit apalah. Kemudian seorang wali nikah itu termasuk nanti pengantinnya juga, adamul ihram bil hajj au umrah. Tak boleh sedang dalam keadaan sedang melaksanakan haji atau umrah masih dengan pakaian ihram. Kalau dia sudah selesai haji atau belum memulai ibadah haji, belum berstatus seorang yang ihram muhrim, maka boleh menikahkan. Boleh menikah, boleh menikahkan, boleh jadi saksi. Tapi kalau dia masih berpakaian ihram, belum selesai, ngembek berkah, ngapu, aku nak kawin di padang Arafah. No. Ngapu, pucuk tu kan ada tempat perjumpaan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Apa namanya, Gedung Rahmah, Tabarukan, pengen kawin di situ. Kau ni baru mulai haji, tanggal 9 ni baru mulai padang Arafah, masih berpakaian ihram. Walinya mana? Bapak kita, wali tadi lagi masih haji juga. Tidak boleh. Tapi kami pengen berkah hari Arafah, berkah padang Arafah, berkah Jabal Rahmah. Boleh ngambil berkah, tapi kalau bertentangan dengan syariat maka tidak bisa dilakukan. Ya, kenapa? Dia masih berpakaian ihram, masih status belum selesai ibadah haji atau umrah. Tak boleh kawin kalau itu mempelai. Tak boleh jadi saksi kalau itu saksi. Tak boleh jadi wali nikah. Tak boleh jadi wali nikah. Mewakilkan pun tak boleh. Ya, dia nanti digeser, diganti ke orang lain. Bukan dia mewakilkan, tak boleh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adam al-ihram bi haji umrah, fala yasihhu tazwij al-muhrim wala wakilihi. Tidak sah menikahkan seorang mempelai baik laki atau perempuan itu yang akan menikah dalam keadaan masih muhrim. Mana muhrim di situ? Masih berpakaian ihram, masih dalam status orang yang sedang melaksanakan haji atau umrah. Begitupun walinya tak boleh mewakilkan kepada orang lain. Wa in kana wakil ghaira muhrim, walaupun yang kita wakilkan orang yang tidak sedang ibadah haji, tapi kita sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka tidak sah perwakilan tersebut. Lalu gimana? Bapak sedang umrah, bapak sedang haji, kebetulan mau dikawinkan di hari Arafah, kawinnya di luar kota Mekah, sedangkan bapak sedang berhaji masih ihram. Bolehkah bapak mewakilkan? Aku tidak bisa, kenapa aku masih haji? Kuwakilkan kepada kau untuk menikahkan anakku. Tak. Hakmu lepas, dipindahkan kepada orang lain. Tak bisa diwakilkan. Kan mewakilkan boleh sebenarnya, tapi kondisi dia sebagai orang yang muhrim sedang ihram tidak boleh. Maka wala tantakil di sini katakan ghaira muhrim, wala tantakil bi ihram wilayah ila al-abad, bal tantakil al hakim. Kalau bapak tak bisa
tapi kakak ada, kakak tidak sedang haji, kakak dah sedang ihram, boleh tak jadikan walinya kakak? Apa kata syariat? Tidak. Dalam kondisi inilah wali nikah dipindahkan kepada wali hakim. Artinya yang jadi wali nikah bukan dulurnya, bukan pamannya, bukan siapapun dari keturunan atau nasab yang berhubungan dengan si perempuan. Jadi wali-wali nasab tadi tidak terpakai kalau. Nah, wali hakim ini siapa? Apakah mereka itu P3N, ketip, KUA? Tidak harus mereka. Wali hakim adalah orang yang ditunjuk, ditahkim artinya ditunjuk untuk mengambil kedudukan sebagai wali nikah, yang bukan duduk di situ sebagai wali nasab. Boleh jadi KUA, boleh jadi ketip tadi, boleh jadi seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai, boleh jadi dari keluarga dia tadi. Misal kan dulurnya tadi nak ngentikan bapak, tak boleh kan? Kenapa? Karena syariat mengatakan tak boleh. Tapi si dulur ini boleh maju jadi wali nikah sebagai wali hakim, bukan wali ngembek hak sebagai wali nasab. Boleh. Kebetulan dulunya juga ketip, misalnya dulunya ustad, sudah aku yang jadi wali, tapi wali hakim, bukan wali nasab. Jelas insyaallah. Nah, wali hakim ini nanti ikhwan menikahkan, dia harus izin dari si perempuan itu. Perempuan ini mengizinkan, aku izinkan engkau wahai bapak fulan bin fulan atau ustadz fulan bin fulan sebagai untuk menikahkan aku dengan fulan bin fulan sebagai wali hakim. Maka ketika akan nikah, si wali ini pun ngomong, menjelaskan kepada hadirin, aku nikahkan fulana binti fulan dengan fulan bin fulan sebagai aku ini adalah wali hakim untuk pernikahan mereka. Dijelaskan. Jadi wali hakim ini sifatnya bebas, yang penting memenuhi syarat sebagai boleh jadi wong luarnya, boleh jadi mereka dari anggota keluar. Nah, kalau wali hakim ini boleh jadi dari keluarga sebelah ibu, boleh. Wong lainnya pun boleh. Atau kebetulan paman yang dijadikan, boleh. Tapi berdiri bukan dengan kostum wali nasab, tapi sebagai wali hakim. Jelas insyaallah. Baik.